Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3271-3273 Bab 3271 Strength Rolling. Tiba-tiba, air terjun guntur dan kilat hitam melonjak dari belakang Landen Sen, seperti gelombang laut yang mengalir ke awan hitam di atas kepalanya. Mengaum. Raungan naga yang tebal dan agung mengguncang dunia, dan naga guntur hitam besar turun dari awan hitam dan menabrak Yang Wei langsung. Bum bum bum. Ledakan dahsyat itu terdengar seperti langit dan bumi retak, kilat hitam tak berujung dan cahaya dingin menyapu cincin, energi mengerikan mengamuk, dan ledakan keras membuat orang tinnitus dan tuli. Guizhui Dragon Thunder yang perkasa langsung menelan kelompok awan ungu di sekitar Yang Wei. Kelompok awan hanya menahan beberapa saat sebelum mulai runtuh dan menghilang. Apa? Pertahanan cermin Ziyun rusak, dan Yang Wei dengan kuat bertahan dari kekuatan besar yang berasal dari ledakan guntur naga Guizhui, hanya untuk membuat teriakan terakhir, tubuhnya dibombardir menjadi sampah. Landen Sen mengambil sebagian besar serangan dalam waktu, dan hanya membunuh tubuh Yang Wei, membiarkan jiwanya dipertahankan. Setelah satu pukulan, tubuh Yang Wei tidak ada lagi, dan Ziyun Mirror terbang jauh. Tubuh Yang Wei runtuh, dan pemenang pertandingan ini adalah Landen Sen. Wasit mengumumkan dengan keras. Para penonton terdiam, dan para kultivator tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Bagaimanapun, Yang Wei memiliki dua artefak super defensif. Dia benar-benar dibunuh oleh Landen Sen sebelum dia bahkan berhasil bertemu dengannya. Metode serangan Landen Sen sangat sederhana dan rapi, terutama teknik peri tanah ajaib, yang sangat kuat sehingga membuat orang ngeri. Sulit membayangkan bahwa ini adalah serangan yang dapat dilepaskan oleh seorang kultivator pada tahap awal peri manusia. Para murid dari 7 istana suci di luar istana tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Mereka akhirnya tahu mengapa Landen Sen dapat diterima sebagai magang oleh leluhur bayangan langit. Kekuatan Landen Sen jauh melebihi imajinasi mereka. Ketujuh orang suci lainnya memperhatikan pertempuran ini sepanjang seluruh proses, dan kebanyakan dari mereka terkejut dengan penampilan Landen Sen. Landen Sen memiliki kemampuan yang mengejutkan, dan dia benar-benar memiliki potensi untuk memenangkan kejuaraan. Landen Sen, kamu bisa bangga sekarang, tuan muda ini secara khusus menyiapkan hadiah besar untukmu. Kali ini dalam pertemuan seni bela diri, kamu tidak ingin memenangkan kejuaraan. Yuan Fei tampak marah di luar pengadilan dan bergumam dengan kesal. Landen Sen tidak tinggal, jadi dia terbang dari ring. Desir. Untuk sementara waktu, semua mata para kultivator fokus padanya, dan penampilan Landen Sen yang luar biasa menjadikannya fokus dari kerumunan. Para murid sekali lagi memandang tatapan Landen Sen dibandingkan dengan yang sebelumnya, perubahan besar 180 derajat, sedikit mempertanyakan, sedikit lebih kagum. Dunia abadi sejati juga dihormati oleh kekuatan, dan jika Landen Sen benar-benar mampu, para biksu akan benar-benar menghormatinya sebagai penatua. Landen Sen kembali ke tempatnya semula. Kerja bagus, tidak sia-sia gadis ini bersorak untukmu. Ning Xiaoyao melangkah maju dengan kegembiraan dan memberi acungan jempol pada Landen Sen. Melihat bahwa Landen Sen sangat menekan kesombongan Yang Wei, Ning Xiaoyao merasa lega, ingin menjadi Landen Sen, dan memberi Yang Wei pelajaran yang berat. Selamat, saudara, untuk kemenangan. Xia Saner juga mencondongkan tubuh ke depan dan memberi selamat padanya dengan senyum. Melihat Landen Sen menghancurkan Yang Wei di atas ring, suasana hati Xia Saner yang sebelumnya tertekan hilang, dan hatinya sangat nyaman. Landen Sen telah tumbuh banyak. Setelah menyaksikan duel antara Landen Sen dan Yang Wei, Jin Hong di lapangan menghela nafas panjang. Meskipun saya tidak ingin mengakui bahwa dia lebih rendah dari Landen Sen, kekuatan anak ini sangat kuat, dan itu adalah dunia yang berbeda dibandingkan ketika dia masih berada di puncak setengah abadi. Tidak hanya Jin Hong tidak merasakan tekanan, dia menjadi lebih bersemangat di dalam hatinya, dan dia tidak sabar untuk melawan Landen Sen. Semakin kuat Landen Sen, semakin dia bisa membangkitkan semangat juang di hatinya. Yang Wei menjadi keturunan pertama dari 7 orang suci yang dihilangkan. Sudut mulut Bai Weiwei miring ke atas, dan dia akhirnya lega. Yang Wei bangkit dan dia tidak perlu menjadi ekor bangau di antara 7 orang bijak. Dia ingin berterima kasih kepada Landen Sen karena mengirim Yang Wei keluar. Di tengah cincin persegi, Yang Wei mendapatkan kembali tubuh fisiknya dengan mengandalkan kekuatan gaib dari 3 bunga, dan terbang dari cincin dengan kepala abu-abu, wajahnya hitam seperti bagian bawah pot. Dalam konfrontasi barusan, meskipun dia tidak akan dibunuh oleh lonjakan, dia masih dihancurkan oleh kekuatan Landen Sen. Wajah Yang Wei jelek sampai ekstrim. Awalnya, dia membayangkan Landen Sen dengan sangat kuat, tetapi pada akhirnya dia masih meremehkan kekuatan Wang Balaozi ini. Orang ini Landen Sen seperti jurang maut, benar-benar tidak terlihat oleh orang-orang, itu benar-benar jahat, sia-sia, malu Laozi. Yang dia di kursi tetua ingin muntah darah dan memberi Yang Wei 2 senjata pertahanan yang kuat. Yang Wei masih kalah.
Dia ingin mencekik anak bodoh ini yang tidak tumbuh dewasa. Pada tampilan mematikan Yang Wei gemetar ketakutan. Dia tidak berani menghadapi ayahnya, dan segera menyelinap keluar dari Seven Secret Palace Square. Setelah mengalahkan Yang Wei, Landen Shen berhasil maju ke babak ke-9. Bai Weiwei lebih beruntung, dan bertemu dengan seorang kultivator jangka menengah dari orang-orang biasa, yang dirobohkan oleh gunturnya dan menyegel kemenangan. Dengan cara ini, Bai Weiwei juga berhasil maju ke babak ke-9. 4-7 ratu termasuk Yuan Fei, Zhu Tu, Dai Tian dan Jin Hong semua berhasil maju ke babak ke-9. Landen Shen juga menonton pertandingan mereka sedikit, dan mereka berempat menang dengan mudah. Yuan Fei dan Zhu Tu memiliki kekuatan tempur yang sama dan dicocokkan secara merata. Mengenang kekuatan yang sebelumnya ditunjukkan Yuan Fei di Pegunungan Roh Kudus, Landen Shen merasa bahwa kedua pria ini tidak bisa menimbulkan banyak ancaman baginya. Setelah Jin Hong menembus tahap tengah dari peri manusia, kekuatannya juga meningkat banyak. Tapi kekuatan Jin Hong saja tidak cukup untuk dianggap sebagai ancaman oleh Landen Shen. Pada akhirnya, itu adalah Nadai Tian, kekuatan keturunan 7 Sage, yang dikenal sebagai yang terkuat pertama dari generasi muda, benar-benar luar biasa. Semua lawan yang berhadapan dengannya adalah pembunuhan satu tembakan, dan lawannya hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Selain itu, di setiap pertandingan Dai Tian, dia menggunakan kekuatan magis yang sama, yaitu memuntahkan manik-manik merah dan meledakkan tubuh pembudidaya lawan menjadi buangan. Tubuh Dai Tian adalah anjing matahari merah roh nyata yang unggul. Roh asli ini sangat istimewa. Ia dilahirkan dengan alkimia bagian dalam berwarna merah darah. Alkimia bagian dalam yang berwarna darah ini dapat diolah menjadi manik merah kuat yang tersembunyi di dalam perut, seperti matahari berwarna merah darah. Alkimia dalam dapat meludahkan tembakan-tembakan kapan saja, meledak dengan kekuatan yang sangat kuat, melukai kehidupan. Jelas, Dai Tian telah mengembangkan alkimia batinnya ke titik kesempurnaan. Manik-manik merah yang dia keluarkan sangat kuat, dan kekuatan sihir pertahanan lawannya sama rapuhnya seperti kertas, dan mereka bukan musuh satupun. Landen Shen cukup mengenali kekuatan Dai Tian, pria ini adalah lawan yang benar-benar dapat menimbulkan ancaman tertentu terhadap kemenangannya. Landen Shen juga berharap untuk belajar kekuatan gaib yang lain. 2 hari kemudian, Wu Douhui akhirnya mengantar ke babak ke-9, dan hanya lebih dari 200 biksu yang maju ke babak ini. Di babak ke-9, Landen Shen tidak menemukan lawan yang kuat, lawannya adalah murid elit yang budidaya berada di puncak panggung tengah. Dia terlebih dahulu menyerang musuh, murid ajaib dari langit membuat rohnya kesurupan, dan kemudian dia secara acak menembak Guis Hui Yin Thunder yang seperti mangkuk tebal di telapak tangannya, meledakkan tubuh lawan dan menang. Landen Shen masih menang dengan keuntungan besar dan berhasil maju. Bab 3272 Landen Shen vs Jin Hong. Di game 32, Bai Weiwei vs Zhu Tu. Dalam adegan dramatis, lawan Bai Weiwei di babak ke-9 sebenarnya Zhu Tu. Para penonton penuh desahan, dan para beku sangat kecewa. Sial, lawan Bai Weiwei adalah Brother Zhu. Saudara Zhu selalu mengagumi Bai Weiwei, mungkin dia tidak tahan untuk memulai dan menyerah secara langsung. Itu akan terlalu membosankan, biarkan wanita ini Bai Weiwei mengambil tawaran. Para pembudidaya tidak bisa membantu tetapi muntah, dan mereka merasa tidak berharga untuk Zhu Tu. Setelah mendengar informasi tentang duel yang diumumkan oleh wasit, Bai Weiwei mengerutkan kening dan dalam suasana hati yang buruk dia lebih suka menghadapi lawan seperti Yuan Fei dan Dai Tian, bahkan jika dia kalah dalam kekacauan, dia tidak akan menyentuh kepala babi ini. Zhu Tufei ada di atas ring, dan tidak ada kebahagiaan atau kemarahan di wajahnya dari awal sampai akhir, dan dia selalu tersenyum, seolah-olah dia tidak peduli bahwa lawannya adalah Bai Weiwei. Bai Weiwei juga berubah menjadi cahaya putih dan bergegas kering. Dia mengertakkan gigi peraknya dan berteriak dengan wajah yang tidak mau, aku menyerah. Bai Weiwei menyerah, Zhu Tu menang. Wasit mengumumkan dengan keras. Wow. Para penonton gempar. Bai Weiwei tetap memiliki hati nurani, dan tidak menggunakan Brother Zhu. Hehe, jika dia meminta kakak senior Zhu untuk menyerah, dia pasti tidak sopan. Bai Weiwei sama sekali tidak layak untuk menang. Ada banyak diskusi di antara para peladang, bahkan jika Bai Weiwei secara sukarela menyerah, banyak peladang masih mengkritiknya. Di atas ring, senyum Zhu Tufei di wajahnya menyipit, dan dia menghela nafas, Weiwei, Anda benar-benar dapat mencoba yang terbaik dengan saya. Mengapa Anda menyerah secara langsung? Berusaha keras untuk bertarung denganmu. Tidak tertarik. Dalam duel, jika kamu membiarkan gadis ini, kamu mempermalukanku. Meskipun Bai Weiwei tidak sebaik kamu, aku masih ingin wajah, oke. Meskipun Bai Weiwei ingin mendapatkan peringkat yang bagus, itu tetap adil dan adil. Dia sadar diri, tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Zhu Tu, dan hanya menyerah terlebih dahulu untuk mencegah Zhu Tu memberi jalan. Yah, aku sudah mengerti pikiran Nona Weiwei.
Zutu agak tidak berdaya, dia sangat menyukai Bai Weiwei, tetapi dia juga berharap Bai Weiwei bisa memperlakukan dirinya sedikit lebih normal, bukannya jijik dalam permainan. Selain itu, tolong jangan mengganggu gadis ini di masa depan. Aku, Bai Weiwei, adalah seorang wanita murahan, tidak layak untuk orang tua yang baik sepertimu. Omong-omong, orang yang disukai gadis ini adalah penatua Lenden Sen. Bai Weiwei berteriak dan berbicara tanpa malu-malu. Penonton bergetar, apakah Bai Weiwei menunjukkan cinta di depan umum? Menarik, Bai Weiwei sebenarnya suka dengan penatua Lenden Sen. Penatua Sen sudah memiliki teman Tao, dia masih ingin merayu penatua Sen. Wanita ini tidak menimbang jeans atau tilesnya sendiri. Bagaimana penatua Lenden Sen bisa melihatnya? Ekspresi para biarawan di luar pengadilan berbeda, dan yang paling mencibir. Lenden Sen mengerutkan kening. Dia tidak bisa memahami sirkuit otak Bai Weiwei. Dia tidak tahu di mana dia bisa menarik Bai Weiwei. Lagi pula, dia akan mengabaikan Bai Weiwei. Xia Saner merasa sedikit terjerat. Dia sebenarnya tidak memiliki terlalu banyak pandangan negatif tentang Bai Weiwei. Bai Weiwei telah melindungi dirinya sendiri sebelumnya, dan Xia Saner merasa bahwa dia berutang budi padanya. Namun, Xia Saner merasa waspada ketika berpikir bahwa Bai Weiwei menyukai Lenden Sen. Teknik menawan Bai Weiwei terlalu kuat, dia harus menonton Lenden Sen dengan ketat, dan tidak bisa membiarkan wanita ini merebut seniornya. Meskipun Ning Xiaoyao mendengar tentang tindakan romantis Bai Weiwei, dia tidak menyadari betapa buruknya Bai Weiwei dari intuisi wanita itu, tetapi sebaliknya merasa bahwa wanita ini berani mencintai dan membenci, dan dalam beberapa hal dia lebih baik daripada dirinya sendiri. Mendengar penolakan kejam Bai Weiwei terhadap dirinya sendiri dan secara terbuka menunjukkan cintanya kepada Lenden Sen, Zutu terpukul keras dan berkata dengan ekspresi sedih, begitulah adanya. Karena Nona Weiwei sangat membenci Zu tidak akan mengganggu Anda lagi. Jika Weiwei gadis itu akan memilikinya apapun kesulitannya, Zu akan tetap membantu Anda. Terima kasih. Bai Weiwei menghela nafas lega ketika Zutu mengambil inisiatif untuk menyerah, mengucapkan terima kasih sangat jarang. Bai Weiwei sebenarnya tidak membenci Zutu, tetapi merasa bahwa keduanya benar-benar tidak pantas, jadi setiap kali dia bertemu Zutu, dia selalu mengatakan sesuatu yang menyakitkan, untuk membuatnya mundur. Kali ini Zutu tampaknya telah menerima takdirnya, dan Bai Weiwei tidak memiliki tekanan di hatinya. Setelah melangkah dari cincin, Bai Weiwei meluncurkan transmisi suara ke arah Lenden Sen dan tersenyum, Lenden Sen, aku tahu kamu tidak suka gadis ini, tetapi kamu tidak berhak untuk tidak membiarkan aku menyukaimu. Tunggu saja, suatu hari nanti gadis ini akan menjadi layak untukmu wanita. Lenden Sen sakit kepala dan terlalu malas untuk menjawab Bai Weiwei, berpikir bahwa wanita ini akan menyukainya. Pertempuran akan dilakukan sejauh ini, dan keturunan tujuh suci menghilangkan dua. Selama sisa Yuan Fei, Dai Tian masih mudah maju. Lawan Jin Hong yang lebih lemah di ronde ke-9 adalah murid elit dari tahap rensian akhir. Setelah banyak kekuatan, ia mengalahkan lawannya dan membuat sorak-sorai dari para murid di tempat. Jin Hong, yang baru saja menembus tahap tengah abadi manusia, mampu mencapai titik ini, memang di luar harapan para murid. Sejauh ini, Yuan Fei, Dai Tian, Zutu, Jin Hong dan 7 keturunan 7 suci lainnya telah maju ke babak ke-10. Keesokan harinya, kompetisi putaran ke-10 dimulai. Lenden Sen berada di game ke-10. Lenden Sen vs. Jin Hong. Secara kebetulan, lawan Lenden Sen kali ini sebenarnya adalah Jin Hong di antara keturunan 7 orang suci. Begitu teriakan wasit jatuh, adegan itu menyebabkan keributan, dan semua murid di luar pengadilan menantikan kompetisi ini. Meskipun kekuatan Jin Hong tidak sebagus Yuan Fei dan Dai Tian dan sejenisnya, tapi dia selalu tingkat yang lebih tinggi dari Yang Wei Qiang. Hahaha, Lenden Sen, Jin akhirnya bisa bertarung denganmu. Kali ini, aku, Jin Hong, akan memberitahumu betapa baiknya aku. Jin Hong tertawa, penuh kegembiraan dan antusiasme, dan bergegas kering dengan penuh semangat. Lenden Sen melayang ke udara seperti biasa, dan terbang ke atas ring di tengah alun-alun. Dia dan Jin Hong berdiri berdampingan, dan suasananya tegang. Lenden Sen, kamu tidak tahu berapa lama aku telah menunggu pertempuran ini. Sejak kalah darimu terakhir kali, Jin tidak dapat melepaskannya, dan bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan mengalahkanmu suatu hari. Sebelumnya, Jin tidak melakukan untukmu hal-hal baik, Anda dapat melakukannya hari ini melepaskan diri dalam pertempuran Jepang. Pertempuran ini adalah hidup atau mati. Jika kamu bisa mengambil hidupku, aku akan sama dengan Jin Hong. Jin Hong Zhen berteriak, semangat juang naik. Begitu suara itu jatuh, penonton mendidih. Kakak senior Jin gila, jadi dia dan penatua Lenden Sen sudah mati. Mendengarkan nada senior brother Jin, mungkin itu adalah dendam yang mendalam terhadap penatua Lenden Sen. Meski begitu, bertarung dengan hidupmu terlalu ekstrim, kan? Apakah kamu tidak tahu temperamen seperti apa yang dimiliki saudara Jin? Dia adalah karakter yang sangat maniak. Saya harap dia tidak benar-benar membunuhnya.
Para pembudidaya terkejut dan khawatir tentang tindakan Jin Hong. Di kursi yang lebih tua, mata para tetua beralih ke Jin Zanyuan satu demi satu, dan banyak orang tua bahkan meminta Jin Zanyuan untuk membujuk putranya untuk membujuknya agar tidak memikirkannya. Jin Zanyuan memarahi dengan marah, idiot arogan ini, dia mati sendiri. Bab 3273 Tuloses. Lenden Sen di atas cincin itu bergerak sedikit di dalam hatinya, dan berkata dengan keras, Jin Hong, karena kamu melihat saya seperti Lenden Sen, Sen akan pergi sekuat tenaga. Jangan menyebutkan keluhan masa lalu, mari kita melihat kebenaran di bawah tangan kita. Apakah kita menang negatif, keluhan sebelumnya dihapuskan. Di mata Lenden Sen, meskipun Jin Hong sangat arogan, kepribadiannya relatif mudah, Lenden Sen tidak membencinya, dan hanya memberinya sedikit rasa hormat. Ini baik. Jin Hong meledak dengan cahaya keemasan di matanya, dan berteriak, mari kita bertarung. Begitu suara itu jatuh, Jin Hong langsung mengaktifkan langkah besar, dan meraung di mulutnya, sihir bumi langkah ke-6, serangan banteng emas. Dalam sekejap, cahaya keemasan seluruh tubuh Jin Hong melonjak, dan ratusan hantu banteng emas besar berlari keluar dari belakang, melepaskan tekanan spiritual yang melonjak, yang menakjubkan. Ho. Ratusan banteng emas hantu meraung dengan ketakutan dan sengit, dan nyala api keemasan matahari membakar seluruh tubuh para ternak, yang membawa lautan api yang sangat besar, bergegas menuju Lenden Sen dengan kekuatan jatuh ke tanah longsor. Orang-orang mati lemas. Lenden Sen mengangkat alisnya. Setelah pangkalan Jin Hongxiu menembus tahap tengah keabadian manusia, kekuatan supernatural yang ditampilkan olehnya telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya, dan dia masih sedikit mampu. Tetapi hanya kemampuan ini yang cukup, dan Lenden Sen tidak terkejut. Guizhu Yinlei. Tangan kanan Lenden Sen menghadap ke langit, dan guntur dan kilat hitam besar melonjak dari belakang, langsung menuju ke awan hitam yang terkondensasi di atas kepalanya. Pada saat berikutnya, seekor naga guntur hitam besar terbang keluar dari awan hitam, menyebarkan giginya dan menari cakarnya, dan menabrak ternak yang tergesa-gesa seperti kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Ledakan dahsyat itu mengguncang bumi, sejumlah besar api keemasan, kilat hitam, dan cahaya dingin putih terjalin dan bertabrakan. Guizhui Dragon Thunder yang dirilis oleh Lenden Sen masih unggul, energi mengerikan yang meledak mengeluarkan abu ternak yang menghantam, dan kilat hitam yang lolos dan cahaya dingin yang menggigit langsung mengalir ke arah Jin Hong. Teknik abadi bumi, armor mendalam Taurus. Tanpa diduga, Jin Hong tidak bisa menahan kekuatan magis Lenden Sen dengan pukulan penuh. Dalam kegelisahan, dia menunjukkan Taurus mendalam armor. Daging tubuh memuntahkan ribuan cahaya emas dan berubah menjadi baju besi emas besar, menyelimuti dagingnya. Dengan ketat, bum bum bum. Sejumlah besar petir hitam dan cahaya dingin putih menghantam Jin Hong, tetapi benar-benar ditentang oleh baju besi emas yang terkondensasi di permukaan tubuh Jin Hong, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Jin Hong mundur ke tepi cincin sebelum benar-benar menolak Guizhui Dragon Thunder Lenden Sen, terengah-engah. Jin Hong hanya tahu seberapa kuat kekuatan Lenden Sen ketika dia benar-benar bertarung dengannya di atas ring, tetapi kekuatan magis ini membuat dirinya tersedak. Dia tidak bisa memahaminya, itu juga teknik abadi bumi urutan ke-6. Bagaimana kekuatan teknik abadi yang ditampilkan Lenden Sen begitu mengerikan? Faktanya, ini adalah asal mula guntur di Lenden Sen. Sebelumnya, dia menggunakan Thunder Spirit Orb untuk menyulut gelombang kekuatan asli. Lenden Sen menggunakan kekuatan supernatural atribut guntur, yang bahkan 3 atau 4 kali lebih kuat dari kekuatan gaib atribut guntur yang ditampilkan oleh para biarawan biasa. Guizhui Dragon Thunder hanya dapat dianggap sebagai kekuatan gaib atribut setengah guntur, jika Lenden Sen menggunakan Thunder Lingzu dalam dantian untuk melemparkan kutukan guntur naga ganda, kekuatan yang meletus bisa 2 atau 3 kali lebih kuat. Ketika kedua belah pihak bertemu satu sama lain, Jin Hong jatuh menurun, dia mengertakkan gigi, matanya dipenuhi dengan keengganan yang kuat. Sebelum membual tentang pergi ke Haikou, bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah. Teknik abadi bumi, Fa Xiang Tiandi. Dalam kegigihannya yang kuat, Jin Honghua menjadi 4 ekor gajah emas, dan di bawah restu Fa Xiang Tiandi, tubuhnya melonjak hingga ketinggian 10.000 meter. Four Elephants Taurus mengaum ke langit, teknik abadi bumi, buka gunung dan hancurkan tanah. Saya melihat gajah emas 4 gajah yang besar melotot dengan otot dan otot, membakar api keemasan, dan tanduk yang tajam melintas dengan cahaya keemasan, membawa kekuatan yang menakutkan yang tak terbayangkan, dan langsung berlari menuju Lenden Sen. Jin Hong telah menggunakan kekuatannya secara ekstrim, dan kekuatan yang meledak bahkan melampaui serangan Taurus sekarang. Melihat keempat ekor gajah emas menabrak seperti gunung raksasa, dan aura itu seperti retakan di langit, Lenden Sen menatap lurus ke atas, dan berteriak, 9 tubuh emas berubah menjadi 9. Tiba-tiba, cahaya keemasan dari seluruh tubuh Lenden Sen meroket, dan dia menggerakkan segel sihir 9 belokan di tubuhnya, menyebabkan sejumlah besar rune emas meledak, membentuk dinding cahaya emas besar, menghalangi dia. Ledakan.
Keempat gajah emas menabrak dinding cahaya keemasan, raungan yang tumpul membuat orang berdebar, dan seluruh Seven Holy Palace Square bergetar. Cahaya yang mempesona menembus mata orang-orang, Landen Sen mendorong membuka dinding cahaya emas dengan satu tangan, dan dengan kuat menahan kejut mengejutkan Jin Hong, hanya untuk mundur sedikit kemudian. Hebat, hebat. Penonton terkejut, dan para murid tidak bisa menahan napas dingin. Tanpa diduga, Landen Sen tidak hanya menyerang secara tirani, tetapi kekuatan pertahanannya sendiri juga bisa sangat menakjubkan, tampaknya cukup mudah untuk dapat menerima tabrakan mengerikan seperti itu oleh Jin Hong. Semua orang mencari Zhong Hao tentang idealisme, Huayu Sanyu, ada tambahan dan spoiler yang luar biasa. Ini, sihir pertahanan apa ini? Jin Hong juga melebarkan mata bantengnya, bahkan jika dia menggunakan kekuatan susu, dia masih tidak bisa mengguncang dinding cahaya keemasan di depan Landen Sen, dan dia terkejut. Dia bisa yakin akan tabrakannya. Tidak hanya Landen Sen yang menangkapnya, dia juga tampaknya dapat menanganinya, dan Jin Hong dipukul dengan keras. Kemampuan defensif lapisan kedua Zhou Xuan Daojing juga membuat Landen Sen merasa luar biasa. Karena Jin Hong tidak bisa menghancurkan pertahanannya, duel ini juga harus berakhir. Pemburu jiwa, bunuh. Mata Landen Sen cepat, dan sementara Taurus masih dalam kebuntuan dengan dirinya sendiri, dia membalik tangannya untuk menawarkan Soul Chaser, menuangkan sejumlah besar kekuatan spiritual kacau ke dalam tubuh senapan, dan melemparkan Soul Chaser. Memanggil. Didampingi oleh suara tajam yang menusuk, pemburu berubah menjadi pesawat ulang-alik cahaya hitam, mengambil kepala besar 4 gajah Taurus. Ups. Murid Jin Hong terus berkembang, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Ledakan. Soul Chaser menghantam kepala Four Elephant Taurus dengan kecepatan kilat, dan merobek luka hitam besar. Luka hitam berputar seperti lubang hitam, langsung mencekik sebagian besar daging Four Elephant Taurus menjadi kabut darah. Bunuh dengan satu pukulan. Landen Sen menghancurkan tubuh 4 gajah emas jantan, tetapi tidak menyakiti jiwanya. Jin Hong gagal dengan 2 gerakan setelah tubuhnya runtuh. Soul Chaser berputar-putar di udara dan terbang kembali ke Landen Sen. Tubuh Jin Hong runtuh, dan pemenang pertandingan ini adalah Landen Sen. Wasit mengumumkan dengan keras. Para pendengarnya sangat pendiam, dan butuh waktu lama bagi semua orang untuk kembali sadar, dan ada sorak-sorai antusias. Saya harus mengatakan bahwa ini benar-benar duel yang mendebarkan. Dari Jin Hong mencoba yang terbaik untuk menyerang, hingga perlawanan langsung Landen Sen dan serangan balik yang tepat, seluruh proses berlangsung kurang dari 10 napas, tetapi suasana yang tegang membuat semua biksu yang menyaksikan pertempuran memeras keringat dingin. Pertempuran yang indah. Penatua Landen Sen benar-benar luar biasa. Penatua Sen jelas belum menggunakan keterampilannya yang sebenarnya, dan aku benar-benar menantikan putaran duel berikutnya. Para murid dari lapangan berseru kagum, dan status Landen Sen di hati mereka juga meningkat.